Bisa jadi orang itu terpengaruh dengan tingkah laku yang dilakukan oleh segelombol orang tersebut. Nah, Perempuan kan banyak menghadapi diskriminasi ya, terutama dari aspek hukum dan hak-hak sosial. apa salahnya sih sebagai seorang ibu memiliki pendidikan yang tinggi? Kenapa sih cewek kuliah tinggi-tinggi nanti ujungnya juga kerja di dapur? Jadi ada lembaga seperti Koalisi Perempuan Indonesia yang membantu mereka untuk menyuarakan dan melawan akan tradisi itu. Jadi terus kenapa sih Islam itu menganggap praktik homo itu sebagai penyimpangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 offering E31 dengan saya Radila Helga Prastiwi dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya sebagai host dengan rekan saya Kita Sari dari S1 Pendidikan Tata Boga dan rekan kami. Dengan saya Aditya Fadul Yuansa dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Saya Ahmad Fayyad Fawaid dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Saya Donald Karibullah dari S1 Pendidikan Teknik Mesin. Saya Muhammad Hafizan Musabakti dari S1 Pendidikan Tata Boga. Saya Nabila Maria dari S1 Pendidikan Tata Boga. Saya Nazara Nafida Fasya dari S1 Pendidikan Tata Boga. Saya Sania Fahmunisa dari S1 Pendidikan Tata Boga. Saya Arifatul Hikmah Bahrul dari S1 Pendidikan Tata Boga. Saya Adika Nurrahma dari S1 Psikologi. Saya Vivi Nusika dari S1 Pendidikan Tata Boga. Dan selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk diskusi topik yang menarik banget nih, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Nah, untuk membahas topik ini, saya yakin kalian memiliki pandangan sendiri tentang hal ini. Nah, benar banget teman-teman sekalian. Di zaman yang semakin modern ini, tentu saja kita harus memperbanyak pengetahuan tentang ilmu agama supaya kita sebagai manusia bisa membentengi diri kita dari berbagai informasi yang tidak benar terkait masalah agama yang semakin kesini semakin melenceng dari syariat agama Islam. Sesuai dengan tema podcast kita pada pagi hari ini yang membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam syariat Islam. Kita langsung saja diskusinya. Saya mau tanya nih sama teman-teman sekalian. Apa sih definisi dari Kalau menurut aku ya, feminisme itu kayak gerakan memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan sama laki-laki. Nah, tujuan dari feminisme itu untuk membatasi diskriminasi antara perempuan sama laki-laki. Sebenarnya kan perempuan itu dipandang rendah ya, nggak sama kayak laki-laki, dipandang rendah dari segi kayak pendidikan, terus kayak hak gitu kan, jadi kan nggak bebas kan. Terus ya itu adanya feminisme itu intinya tuh kayak mendadak ya perempuan tuh sama kebebasannya sama laki-laki. berarti kayak gerakan yang dibentuk untuk memberi kesamaan sama haknya dengan laki-laki. Baik, selanjutnya gimana sih sejarah dari terbentuknya feminisme ini sendiri, berlangsung sejak kapan dan apakah masih ada sampai sekarang atau gimana? Nah, feminisme ini muncul di Barat pada akhir abad 19 hingga awal abad modern. Dari buku yang aku baca, gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tetapi zamannya kurang keras, baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme menurut Murtada Mutahari adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri.
sejarah dari terbentuknya feminisme ini sendiri berasal dari ini ya kak, apa daerah barat, tidak dibentuk di zaman sekarang. Dari barat karena kan dia mungkin Kan ada perempuan itu membutuhkan laki-laki membutuhkan bantuan dari perempuan karena dia lemah fisiknya itu. berarti adanya feminisme itu sendiri kayak wanita yang ingin disetarakan sama laki-laki ya kak. Oke. Terus dari pandangan Islam sendiri mengenai adanya feminisme ini gimana kak menurut pandangan Islam? Kalau menurut pandangan Islam sendiri kan ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme ini kan berupa kesetaraan kedudukan yang antara perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki ini memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberi hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan, Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Ini menurut Quran surat Yasin ayat 30. Berarti dari pandangan Islam itu sendiri itu adanya feminisme itu nggak benar ya kak? Maksudnya benar nggak gimana kak? Kalau menurut pandangan Islam jadi memang ada sejumlah kesetaraan dalam beberapa aspek, tapi ada juga perbedaan. Kan kalau mereka itu ada perbedaan, contoh dalam hal biologis itu laki-laki berdasarkan berat otak, terus sel darah, rusunan saraf, norma secara biologis itu tidak sama. Perbedaan fisik dan biologis ini menimbulkan watak yang berbeda pula, sehingga timbullah watak keperempuanan seperti cenderung merasa, impulsif, sensitif, dan watak laki misal cenderung rasional dan Ya, berarti feminisme ini itu nggak ada dalam Islam dan feminisme itu nggak ada dalam Islam ya kak? iya. Terus faktor penyebab atau timbulnya adanya gerakan feminisme ini sendiri itu gimana? Kenapa bisa terbentuk? Karena adanya apa? Yang pertama adanya diskriminasi sosial dan hukum. Kan pada zaman dahulu perempuan kan banyak menghadapi diskriminasi ya, terutama dari aspek hukum dan hak-hak sosial. Misalnya dari hak suara. Dulu waktu abad ke-19 dan awal abad ke-20, perempuan tuh nggak punya hak suara buat ikut pemilu. Jadi perempuan nggak bisa menyuarakan suaranya buat menentukan kebijakan negaranya kan. Terus contoh lain ada ini hak hukum di beberapa negara, hukum tuh bahkan nggak nganggap perempuan sebagai individu yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Kayak perempuan tuh nggak boleh ngajuin gugatan cerai, nggak boleh memiliki hak waris, atau bahkan memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Terus yang kedua ada ketidaksetaraan pendidikan. Pada masa lalu akses pendidikan bagi perempuan kan sangat terbatas ya. Kayak orang-orang tuh nganggap perempuan tuh nggak butuh pendidikan formal karena mereka nganggapnya peran perempuan tuh cuman sebatas ngurus urusan rumah tangga sama ngerawat. Nah, terus yang ketiga ada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender juga menjadi faktor pendorong utama bagi munculnya gerakan feminisme. Banyak perempuan pada masa lalu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau diskriminasi di tempat bekerja. Berarti
karena adanya kekerasan pada zaman tersebut ya Kak. Sehingga gerakan itu terbentuk karena untuk buat menyuarakan pendapat menyuarakan pendapat hak perempuan setara dengan hak laki-laki. Terus aku mau tanya, kan katanya kalau dulu kan pendidikan itu kan susah banget untuk setara kan. Nah sekarang kan kita sebagai perempuan kan juga makin berbondong-bondong nih dalam hal pendidikan. Tapi kenapa kalau perempuan yang mereka itu mengusahakan pendidikan yang tinggi, tapi malah dikatain, alah kenapa lah sekolah tinggi-tinggi, nanti kan juga akhirnya jadi ibu rumah tangga, jadi di dapur juga. ya benar sekali Kak. Itu dari masyarakat kita sendiri belum sadar ya bahwa pendidikan itu sangat penting walaupun kita sebagai perempuan hanya di rumah gitu kan. Ya, kalau menurutku seorang perempuan juga berhak berpendidikan karena perempuan juga menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika perempuan itu berpendidikan, bisa membawa anak-anak itu untuk berpendidikan juga. Apa salahnya sih sebagai seorang ibu memiliki pendidikan yang tinggi, walaupun akhirnya cuma di rumah tanpa ada yang bekerja? Kan seorang ibu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ya benar sekali Kak. Terus dari adanya feminisme ini, dampak apa saja yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik itu dari lingkungan sosial, keluarga, budaya, ataupun agama? Nah, dampak feminisme sendiri itu banyak. Contohnya dimulai dari sosial. Nah, dari dampak sosial itu kita bisa melihat dari yang udah disampaikan sama Kak Nazara tadi, kan bilang kalau dulu itu perempuan itu nggak bisa buat berpartisipasi menyuarakan suaranya di pemilu. Nah, berbanding balik dengan zaman sekarang, itu tuh bahkan untuk lembaga legislatif aja itu tuh udah menyediakan 30% kuota yang khusus perempuan. Jadi 30%-nya perempuan, 70%-nya laki-laki. Jadi perempuan itu dapat kesempatan buat memimpin. Dan salah satu yang sudah pernah dibuktikan itu dengan adanya presiden perempuan pertama, yaitu Ibu Megawati. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak dari feminisme itu. Terus juga ada sekarang itu udah banyak ya kampanye-kampanye anti kekerasan yang menyuarakan akan hak asasi perempuan itu. Jadi mereka benar-benar memperjuangkan kita juga punya hak gitu. Jadi udah nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi karena merasa perilaku itu benar, jadi kampanye-kampanye itu tuh sudah banyak sekarang untuk menyuarakan hak kita sebagai perempuan. Terus selanjutnya itu ada dampak feminisme di budaya. Nah, buat budaya itu sering ada perlawanan terhadap stereotip gender dalam media. Nah, jadi kayak salah satu stereotip yang tadi contohnya disebutkan sama Pak Putri itu kayak apa sih cewek kuliah tinggi-tinggi nanti ujungnya juga kerja di dapur begini rumah tangga gitu kan. Nah itu sebenarnya zaman sekarang itu nggak sebanyak itu orang-orang yang berpikiran seperti itu, nggak sebanyak itu orang-orang yang berpikiran kuno seperti itu. Jadi sudah banyak orang-orang yang emang open mind dengan itu. Banyak juga tokoh-tokoh yang banyak juga tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap stereotip tersebut. Nah, contohnya itu juga baik ya, kita pernah kali nonton film-film kayak film Kartini gitu. Nah, terus juga ada salah satu contohnya aku pernah nonton di Netflix itu film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak karya Mauli Surya. Nah, itu jadi dari film itu intinya cewek itu nggak lemah. Jadi itu benar-benar menghapus pandangan-pandangan buruk atau pandangan rendah tentang wanita. Lalu juga dalam budaya itu dampak dari feminisme itu mendukung perubahan tradisi patriarki. Jadi banyak kayak zaman dulu kan cewek itu banyak dilarang buat lanjut pendidikan, tapi langsung dinikahin, bahkan ada yang dipaksa gitu kan banyak ya. Nah, tapi itu sekarang sudah banyak lembaga-lembaga juga, mungkin ada daerah-daerah seperti NTB dan Sulawesi Selatan, itu tuh masih lumayan kental
dengan tradisi itu. Tapi ada lembaga seperti Koalisi Perempuan Indonesia yang membantu mereka untuk menyuarakan dan melawan akan tradisi itu. Jadi feminisme ini sangat berguna ya, sangat berpengaruh untuk zaman sekarang. Dan selanjutnya itu juga berdampak bagi keluarga. Nah, dampaknya itu ada di redistribusi peran domestik. Artinya apa? Jadi zaman sekarang itu sudah minim ya. Zaman sekarang itu menurut saya sudah minim pemikiran tentang tugas rumah tangga itu tugas eksklusif bagi perempuan. Jadi menurut saya itu sudah sedikit ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu sudah membagi tugasnya dengan adil gitu di rumah tangga. Itu juga karena dampak dari feminisme itu. Kayak yang disampaikan dengan Kak Arifah tadi, ibu itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Jadi emang melalui kesetaraan gender melalui pendidikan kita bisa mendapatkan ilmu yang nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita. Jadi itu dampaknya yang di keluarga, dan yang terakhir itu berdampak juga di agama. Dengan adanya feminisme ini, salah satu dampaknya itu ada di ulama perempuan yang tergabung di KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, jadi itu menafsirkan teks-teks aturan terbaru mengenai jadi semisal ada yang melakukan kekerasan terhadap wanita, nah itu tuh tercantum di situ semua. Jadi hak asasi manusia itu berlaku di situ untuk perempuan itu mendapatkan perlakuan yang sama. Dan contohnya yang umum ya, mungkin contoh salah satu dari saya juga. Jadi saya dulu itu lulusan boarding school. Jadi itu terpisah putra dan putrinya. Nah, putrinya itu bukan dipimpin oleh seorang ustadz, tapi emang ustazah gitu. Jadi itu kan salah satu, dan itu banyak ditemui ya sekarang di pesantren boarding school dan lain-lain itu salah satu contoh dari dampak feminisme itu di dalam agama. Sebenarnya nggak cuman buat sekolah yang kayak sekelas boarding school atau pondok pesantren sih. Itu juga udah banyak nggak sih kayak kepala sekolah perempuan gitu di sekolah-sekolah negeri gitu. Itu sih dampak-dampaknya kalau. Berarti dampak dari feminisme ini sendiri terdampak ya? Iya, sangat signifikan. Terus tapi dalam perspektif Islam sendiri kan itu memang sudah itu udah disetarakan sama derajat kita kan di sisi Allah akan, tapi yang membedakannya itu hanya secara biologis fisik saja. Untuk selanjutnya solusi apa saja yang bisa dilakukan atau ditawarkan supaya gerakan feminisme di zaman sekarang memiliki perubahan dan kesadaran adanya kesetaraan sesama makhluk di muka bumi yang memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Salah satu solusinya adalah dengan cara meningkatkan kesadaran tentang keberagaman dan inklusivitas. Feminisme harus lebih sadar akan keberagaman identitas gender dan seksual. Ini mencakup perempuan dari berbagai latar belakang seperti ras, orientasi seksual, serta disabilitas dengan mengakomodasi dan mengedepankan keberagaman ini. Feminisme dapat melakukan perubahan yang lebih universal dan menyeluruh. Dengan mengikuti pendapat tersebut, gerakan feminisme dapat lebih efektif dalam menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk seluruh umat manusia, yang pada akhirnya menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis di hadapan Tuhan dan sesama. Mungkin bisa disimpulkan ya bahwa feminisme itu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Namun jika dicermati, hal yang diperjuangkan oleh feminis itu tidak selalu tentang perempuan, tapi juga kebebasan sebagai manusia. Tapi dari sinilah ada perluasan makna feminisme yang mengarah pada kebebasan seksualitas yang sangat
seseorang pertama kali tahu bahwa dia itu disorientasi seksual gitu, dan gimana membedakannya dengan orang yang normal? Pertama-tama di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwa, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut al-liyu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki atau hubungan sama jenis kelamin. Berikut peristiwa yang dapat membantu seseorang menyadari orientasi homoseksual dapat muncul karena faktor biologis seperti ketika seseorang berkembang dari anak menuju remaja dan dewasa, atau karena faktor psikologis. Dan bagaimana membedakan orang yang dengan yang tidak, dengan cara melihat seseorang tertarik secara romantis dan fisik kepada lawan jenis, dan sedangkan orang yang tidak, mereka tertarik secara romantis dan fisik kepada yang berjenis kelamin sama. Kira-kira kalau secara fisik itu bisa dibedakan nggak mana yang normal, mana yang tidak gitu? Bisa dari Tinggal waktunya kan kalau cowok yang agak kelihatannya agak gini itu kan, tapi sekarang tuh kayak cowok-cowok yang badannya besar pun juga ada yang belok, apalagi kayak apa ya, anak gym gitu gitu kan, ya nggak sih? Ada kan? Perempuan, kalau perempuan tuh kira-kira kelihatan nggak sih? Kelihatan, soalnya dari segi fisik menurut saya ya potongan menyerupai laki-laki lah, intinya rambutnya dipendekin atau pakaian macam laki-laki seperti ini lah. Tapi kalau yang dia emang tomboy tapi nggak loh. Tapi belum tentu, Iya, belum betul. mereka juga nggak suka sama laki-laki. Maksudnya nggak, yang suka belum tentu seperti itu. Kalau Dari cara kayak cara pandangnya ke sesama temennya ini kayak kayak mungkin rasa dia- tertarik dengan sama jenis bila Oke, kalau kayak gitu menurut kalian orang yang LGBT atau orang yang memiliki disorientasi seksual ini itu bisa mempengaruhi studi tangga nggak sih? orang, kalau kita berkumpul dengan orang yang terlibat LGBT itu, seseorang yang tidak awalnya tidak LGBT juga bisa ikut karena terpengaruh dari teman-temannya tersebut. Ada juga teori yang berkumpul dengan satu kelompok selama 40 hari, bisa jadi orang itu terpengaruh dengan tingkah laku yang dilakukan oleh segerombol orang tersebut. Nah, mungkin dengan itu bisa mempengaruhi dengan orang tersebut jika bergerombol dengan orang sekelompok LGBT, orang itu juga bisa terlibat dalam LGBT tersebut. Namun LGBT sendiri bisa secara psikologis dan sosial, orientasi seksual atau identitas gender tersebut tidak secara langsung mempengaruhi orang lain di sekitarnya sih, tapi arti mengubah orientasi seksual atau identitas gender mereka adalah aspek yang sangat personal dan kompleks yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor biologis dia, psikologis, dan juga pengalaman individu itu sejak dini. Kalau bisa muncul dari psikologisnya, bisa muncul dari biologisnya. Terus kenapa sih Islam itu menganggap praktik homo itu sebagai penyimpangan? Kalau pada dasarnya dari biologis mungkin ya, dari lahir dia ada ketertarikan dengan yang sama jenis gitu. Kenapa dia anggap penyimpangan? Sangat apa ya, sekarang kan tentunya masih marak ya di sekitar kita tentang adanya disorientasi. Bahkan ada komunitasnya sendiri kan di sekarang, entah itu LGBT. Artinya di Islam dari dulu ya, pas pertama kali adanya LGBT atau disorientasi sosial ini sudah muncul sejak zaman Nabi Lut.
yang dimana kaumnya itu sesama laki-laki sama laki-laki, maksudnya menyalurkan nafsunya itu misalkan lesbian, bahasa katanya ya lesbian atau gay, itu malah laki-laki sama laki-laki melakukan hal yang tidak seharusnya. Jadi dalam Islam sendiri di kisah Nabi Lut ini seperti itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-A'raf bahwasanya mengatakan, dan di firman Allah mengatakan, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia lagi ini? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk kamu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dalam Islam disebutkan bahwa perilaku tersebut sudah melampaui batas kerja seorang manusia gitu, bisa dikatakan seperti itu. Untuk udah kan? Terus nggak sih? Ada yang LGBT karena dia emang kan ada kan cowok tapi dia kelebihan hormon di cewek. Itu anggota TNI yang sebenarnya dia lahirnya cewek tapi ternyata dia kelebihan hormon karena dia sebenarnya cowok. Terus dia kan kuat. Itu bisa dikatakan bunuh nggak? Kan sebelumnya juga tidak tahu kan, dalam keadaan tidak tahu kan, misalkan dilahirin dalam keadaan perempuan ya misalkan kayak, terus setelah tumbuh dewasa ternyata ada kelainan biologis lah dari sisi yang harusnya muncul tidak muncul. Jadi mungkin dalam aspek agama juga saya nggak tahu. Jadi gitu, bisa dibahas. Terus kalau sudah kita tahu menurut kalian orang dengan orientasi seksual non heteroseksual ini bisa kembali normal nggak sih? Gimana cara mengobati? Dan kalau belum, gimana cara mencegahnya? Nah, menurut saya itu bisa dikembalikan seperti normal karena ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk internalnya itu kayak diri sendiri itu ada niatan untuk berubah gitu. Untuk eksternalnya ya kita sebagai misal ada satu contoh ya teman yang begitulah, itu kita itu harus support, harus mendorong mereka supaya tidak terjerumus ke hal yang itulah. Kalau untuk pencegahannya gitu? Pencegahannya sih Ya jangan berteman. iya jangan berteman ya, intinya menghindari hal-hal yang seperti itulah. Terus perasaan kayak suka sama itu kayak harus dialihi, jangan sampai muatin itu iman, Lebih mendalami kita kan sama jawaban yang menarik banget ya. Jadi kita diskusi ini sambil menambah insight baru. Dan kami juga berharap untuk kalian, semoga diskusi kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang feminisme dan Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Afrizal. Dadah. Tinggi behind the screen. Tangga behind the screen. Ya balik langsung dengan saya sebagai host terus. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Feminisme.